Pemirsa, dalam satu pekan terakhir, Satgas COVID-19 memantau adanya fluktuasi zonasi COVID-19 yang cukup drastis. Dalam laporan yang disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito, ada lebih dari 50% kabupaten kota di Indonesia yang sebelumnya berada di zona hijau, pekan ini berpindah ke zona kuning, oranye, dan zona merah. Karenanya kini keakuratan data yang diterima Satgas COVID-19 dari daerah menjadi sorotan, di mana daerah diminta melaporkan data COVID secara transparan. Pemirsa, untuk membahas terkait masalah transparansi pelaporan data COVID-19, kita bergabung bersama Tri Yunis Miko, anggota tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 yang juga epidemiolog Universitas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Miko. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, Pak Miko, kemarin juru bicara penanganan COVID-19 Pak Wiku mengatakan perlu adanya transparansi pelaporan data COVID-19. Ini terkait adanya fluktuasi perubahan zona resiko. Apakah memang artinya selama ini atau dalam beberapa minggu terakhir ini pemerintah daerah lengah dalam pelaporan data? Ya, jadi kalau masalah pelaporan data dari kabupaten ke provinsi atau ke Satgas Pusat itu tidak ada yang masalah begitu. Masalahnya adalah dalam ketepatan waktu. Halo, ya, jadi ketepatan waktu. Jadi menurut saya, halo, Iya, terdengar suara saya? Oke, jadi kalau terdengar, kemudian saya lanjutkan. Jadi masalah data di kabupaten atau provinsi itu masalahnya hanya keterlambatan, begitu. Jadi ada delay yang terjadi dari kabupaten ke provinsi dan dari provinsi ke Satgas Pusat, begitu. Nah, delay ini harusnya seragam, tapi tidak bisa dipaksakan karena dari tempat-tempat pemeriksaan PCR atau swab juga terjadi delay. Inilah yang menyebabkan data tidak tepat waktu. Itu adalah data epidemiologi ya. Nah, kemudian kalau data kesehatan publik ya sebenarnya harusnya tidak terlambat. Kemudian kalau data fasilitas kesehatan harusnya tidak terlambat. Yang sering terlambat adalah data epidemiologi. Nah, begitu Mbak. baik, Pak Miko, artinya kalau kemudian evaluasi selama ini, kalaupun ada data-data yang terlambat dilaporkan, itu hanya masalah waktu, begitu? Betul. Jadi biasanya dari kabupaten ke provinsi itu kan dari seluruh pemeriksaan swab itu akan terlambat melaporkan ke kabupaten. Nah, itulah yang sering menjadi masalah di kabupaten, kemudian itu akan nyambung ke provinsi dan Satgas Pusat begitu. Keterlambatan itu ya sejam 2 jam akan ada masalah perbedaan data. Jadi pada hari yang sama. Jadi karena pelaporan itu harus disampaikan pada jam sekian, tapi sampainya data pemeriksaan PCR itu tidak tepat jam. Baik, Pak Miko, masih bisa mendengar jadi saya? Ada terlambat. Oleh karena itu pasti ada perbedaan data dan masih. Baik, baik. Halo? Iya, Pak Miko, saya ingin bicara tentang soal 3 indikator penilaian resiko COVID di suatu wilayah. Anda pernah mengatakan bahwa ada 3 indikator, yaitu epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan juga pelayanan kesehatan. Nah, menurut pengamatan Anda, bagaimana sebenarnya suatu daerah di seluruh Indonesia saat ini kemudian mengkategorikan satu wilayah itu, apakah itu hijau, ataukah kuning, atau oranye, apakah itu sudah baik, atau ada celah yang sebenarnya kemudian menjadikan data itu tidak akurat? Ya, jadi harusnya indikator yang dijadikan indikator zonasi itu adalah indikator epidemiologi saja, begitu. Jadi tanpa menambah dengan indikator kesehatan publik ataupun fasilitas kesehatan, karena itu akan berbeda artinya. Kalau kan zonasi itu menunjukkan merah, jadi merah itu risiko penularan harusnya, begitu. Jadi orang akan tahu bahwa kalau ke daerah merah risikonya tinggi, kemudian tertular COVID, begitu. Kalau orange masih tinggi, kemudian kuning rendah dan hijau bebas, begitu. Harusnya itu menggunakan indikator epidemiologi saja. Kemudian kalau itu ditambahkan dengan indikator kesehatan publik, kemudian
indikator fasilitas kesehatan, maka itu artinya akan jadi berbeda begitu. Walaupun kemudian dominan itu indikator epidemiologi, tapi tetap faktor kesehatan publik dan faktor fasilitas kesehatan akan membaurkan atau menyamarkan arti dari indikator epidemiologinya. Oke, Gitu. baik. Pak Miko, kalau yang terjadi selama ini artinya kalau kita melihat satu daerah itu hijau atau satu daerah itu kuning, kemudian dengan penambahan 2 indikator yaitu kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, warna yang kita lihat itu sebenarnya lebih baik atau lebih buruk, Pak Miko? Jadi bayangkan kalau karena ada 3 kelompok indikator. Kalau indikator epidemiologinya orange begitu, padahal kan kita berbahaya masuk ke orange. Tapi yang kemudian yang indikator kesehatan publiknya hijau, kemudian indikator fasilitas kesehatan hijau, itu kan jadi kuning. Padahal secara epidemiologi itu berbahaya begitu. Apalagi yang seandainya yang indikator epidemiologinya merah, kemudian kesehatan publiknya adalah hijau, kemudian indikator fasilitas kesehatan hijau itu akan jadi kuning. Jadi bahaya sekali begitu kalau begitu terjadinya. Menurut Anda mengapa tidak hanya indikator epidemiolog saja yang dijadikan indikator untuk menentukan warna dari satu daerah, Pak Miko? Ya harusnya 2 atau 3 zonasi ya. Zonasi epidemiologi, ada zonasi kesehatan publik atau programnya. Dipisah-pisah ya harusnya ya Pak Miko? Ada 3 zonasi begitu. Ya harusnya terpisah. Begitu. Ketiga indikator itu diperlukan, tapi jangan disatukan karena itu akan sangat membaurkan atau artinya akan berbeda begitu. Artinya akan berbeda dan kemudian juga penanganannya menjadi tidak tepat begitu ya Pak Miko? Berbeda. Betul. Baik. Terima kasih Pak Miko untuk informasinya dan berbagi keterangan bersama kami di Prime Time. Sama.